Shalom, jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Kami berharap bahwa kita dalam kondisi yang sehat, baik, karena kasih setia dan pertolongan Tuhan. Nah, sepertinya kalau kita mendengar ya, sekarang ini pandemi COVID-19 ini jumlahnya semakin meningkat. Lalu kemudian di sana sini bahkan ya di grup-grup itu banyak sekali berita. Kita jadi bingung yang benarnya mana, yang tidak benarnya mana, yang hoax mana. Nah, pada kesempatan ini saya bersama dengan Dr. Rita Tangyong akan bercakap-cakap di sekitar COVID. Berharap bahwa saudara-saudara tetap setia sampai akhir nanti, dan berharap bahwa perbincangan kami ini akan bermanfaat bagi kita bersama-sama. Ibu Dokter, selamat berjumpa. Selamat siang. Selamat siang. Senang sekali kita bisa ketemu pada saat ini dan menyapa jemaat dan saudara-saudara kita di luar sana dimanapun mereka berada. Ibu Dokter, aku mau tanya nih, dan mungkin ini pertanyaan banyak orang. Sebenarnya gejala COVID itu seperti apa ya? Ya, terima kasih. Jadi memang benar yang seperti Ibu sampaikan tadi ya, bahwa dalam beberapa waktu belakangan ini jumlah COVID di Indonesia meningkat dengan drastis. Kita lihat bahwa dalam beberapa hari terakhir itu bisa mencapai sampai 4.800 seluruh Indonesia penambahan kasus positif ya. Nah, dan kalau dipilah-pilah lagi ternyata kasus yang cukup tinggi adalah di Jakarta, termasuk di daerah penyangga dari Jakarta ya kita ini yang di Depok ya. Jadi memang kasusnya memang betul bertambah banyak, dan mungkin kalau kita mengingat-ingat bulan-bulan Maret atau April, kalau kita mendengar orang sakit gitu ya, COVID, itu biasanya kita nggak kenal orangnya. Tapi coba kita perhatikan dalam 1-2 minggu terakhir, sepertinya banyak orang yang kita kenal yang terkena penyakit COVID-19 ini. Ini menandakan bahwa betul semakin banyak kasus yang beredar di dekat di lingkungan kita, baik di lingkungan rumah, lingkungan kantor, ya, maupun lingkungan kita bermasyarakat ya. Nah, kalau yang Ibu tanyakan bagaimana sebenarnya gejala dari COVID ini, saya percaya kita sebenarnya sudah tahu, tapi mungkin lupa lagi kali ya, karena sudah 6 bulan ini kira-kira penyakit ini berada di Indonesia, dari bulan Maret ya, kasus pertama. Jadi mungkin perlu saya ingatkan kembali bahwa yang pertama adalah panas badan ya. Jadi suhu badannya biasanya lebih dari 37,5 ya. Kalau lebih dari itu, apalagi udah 38, 39, nah kita mesti berhati-hati ya. Bagaimana cara tahunya kita terkena berapa suhu kita adalah dengan mengukur temperaturnya, memakai alat temperatur ya. Oleh karena itulah alat pengukur suhu saya sarankan untuk semua rumah tangga mempunyai alat pengukur suhu di rumah. Kenapa? Karena kalau mau mengukur suhu itu cuman dengan tangan, misalnya dengan punggung tangan, kita cuman kasih begini saja. Nah, itu tuh biasanya tidak subjektif, Bu. Tidak objektif. Dia hanya subjektif aja. Kadang kita merasa, oh iya anget ya itu, atau nggak anget gitu. Nah, yang lebih objektif adalah dengan alat pengukur suhu ya. Jadi ditaruh di ketiak kita saja, ditunggu sampai dia biasanya kalau yang digital dia akan berbunyi. Nah, itu kita lihat berapa suhu kita. Kalau sudah lebih dari 37,5, apalagi kalau udah 38, 39, kita sudah harus berhati-hati ya. Yang kemudian juga gejala yang sering adalah batuk, Bu ya. Kemudian flu atau pilek ya. Kemudian juga sakit badan. Ada yang sakit badannya tuh
biasanya lebih berat dari kalau kita flu biasa, ya. Jadi seperti kayak di badan kita nih kayak di apa ya, ditimpa benda berat begitu ya. Dan yang juga spesifik adalah sesak nafas. Jadi bukan cuma batuk tapi juga sesak. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa kalau kita bernafas itu tidak plong, tidak lega gitu, tidak puas ya, atau frekuensi pernafasan kita makin lama makin sering, makin banyak, nah itu menandakan kita sesak nafas. Itu kita harus berhati-hati ya. Pada beberapa kasus juga terjadi diare begitu ya. Dan yang juga menjadi penanda yang cukup baik adalah kita kehilangan penciuman. Jadi misalnya nih pasang pakai parfum atau lagi masak ikan asin, kita nggak bisa cium terasi. Tuh atau terasi yang lebih itu kan bau sekali ya. Itu kita nggak bisa mencium ya. Atau kehilangan pengecapan ya, kita tidak merasa makanan, tidak ada rasanya sama sekali. Nah itu juga kita sudah harus berhati-hati gitu. Iya, terima kasih Bu Dokter ya. Aku mau tanya nih, kalau batuknya itu ada jenis batuk tertentu atau pokoknya yang penting batuk gitu? Ada yang beberapa lebih sering adalah batuknya batuk kering ya. Tetapi memang kita harus berhati-hati bahwa tidak semua batuk adalah COVID ya, tidak semua panas itu COVID, tidak semua flu COVID. Makanya saya bilang kenapa maksudnya kita berhati-hati, kita melihat kalau misalnya misalnya kita ada gejala-gejala ini, maka yang kita harus perhatikan adalah kita ingat-ingat apakah dalam 2 minggu terakhir kita baru keluar kota ya. Nah, itu memperbesar keluar kota terutama ke daerah yang memang tinggi kasus COVID-nya ya. Kemudian itu memperbesar kemungkinan, atau mengingat-ingat apakah dalam 2 minggu terakhir ini kita berjumpa dengan orang yang suspek COVID atau memang sudah betul terkena COVID ya. Jadi misalnya nih saya ada panas nih, misalnya panas saya 38 terus ada batuk, maka saya ingat-ingat dalam 2 minggu terakhir itu saya ketemu nggak ya orang yang kira-kira sakit COVID atau tidak. Kalau memang bertemu, maka itu sudah menjadi satu kewaspadaan buat kita. Lebih baik mencari pertolongan ke tempat kesehatan terdekat. Oke, terima kasih Ibu Dokter. Ya. Terus saya dengar ini kalau ada namanya orang tanpa gejala. Nah biasanya ini kebanyakan ya yang saya dengar itu menyerang orang muda. Ibu Dokter bisa jelaskan untuk kita? Iya, terima kasih. Jadi yang namanya orang tanpa gejala sebenarnya begini. Kementerian Kesehatan sudah merubah, Bu. Sudah tidak lagi namanya orang tanpa gejala. Jadi sekarang sudah 3. Ada yang namanya suspek, ya, suspek COVID, ya. Suspek COVID itu artinya dia sudah ada gejala, ya, tetapi belum ada hasil pemeriksaannya. Nah, yang kedua, Bu, adalah yang masuk dalam kriteria probable, adalah kasus-kasus suspek yang meninggal dengan gejala klinis yang sangat mengarah ke COVID-19, COVID-19, tetapi tidak dilakukan pemeriksaan PCR, swab PCR, atau sudah dilakukan pemeriksaan swab PCR, tapi hasilnya negatif, Bu, dan sampai dia meninggal tidak dilakukan lagi pemeriksaan tambahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkonfirmasi COVID, ya. Yang maksudnya terkonfirmasi COVID adalah sudah dilakukan pemeriksaan swab PCR. Ya, kita semua tahu yang namanya swab PCR itu yang dimasukin alat di hidung kita dan di mulut kita, kemudian dilihat di laboratorium. Kalau hasilnya positif, maka kita bilang terkonfirmasi COVID-19. Nah, yang terkonfirmasi ini ada beberapa, Bu. Ada yang tanpa gejala,
Jadi terkonfirmasi tanpa gejala. Ada yang terkonfirmasi dengan gejala ringan. Ada yang terkonfirmasi dengan gejala sedang dan berat. Begitu. Jadi sekarang yang kalau dibilang OTG itu adalah terkonfirmasi tapi tidak menimbulkan gejala. Nah, hal ini malah menurut saya lebih berbahaya karena dia sepertinya sehat-sehat tapi berpotensi menularkan ke orang lain. Sama seperti mungkin ibu lihat saya nih, Mama Nadine kok kelihatannya sehat, nggak panas, nggak batuk, nggak flu. Tapi kalau saya sebenarnya swabnya positif, harusnya saya sudah mengisolasi diri karena saya bisa menularkan ke ibu, begitu. Nah, itu yang harus menjadi perhatian bagi kita. Ya, terima kasih. Berarti saya juga bisa tangkap, meskipun kalau kita pulang ya dari bepergian, meskipun kita tidak tahu yang ketemu siapa-siapa gitu, kita juga tidak ada gejala, tapi kita harus tetap waspada ya, jangan-jangan. Iya, betul. Terima kasih. Kemudian sekarang kan dengan meningkatnya ini kayaknya COVID dia semakin dekat. Nah, tetapi masalahnya adalah sering yang terinfeksi COVID ini takut dan segan untuk membuka diri gitu. Nah, sekiranya tidak diminta-minta, ada di antara kita ya yang kena COVID, kira-kira saran dari Ibu Dokter untuk dapat kita lakukan apa ya? Iya. Nah ini saya juga mau mengubah nih ya Bu, terima kasih pertanyaannya ini. Sekalian juga saya mau mengubah nih persepsi kita yang mendengarkan jemaat gereja Depok ya, maupun yang siapapun yang mendengar ini, bahwa sebaiknya memang kita mengubah paradigma kita bahwa penyakit COVID ini bukanlah aib yang perlu kita tutup-tutupi ya. Penyakit COVID ini sama seperti kayak kita kena tifus, kita kena DBD, begitu ya. Bisa diobati ya, tetapi juga kita harus melakukan sesuatu agar kita tidak menularkan ke orang lain, begitu ya. Karena itu kalau misalnya kita memang terkena penyakit ini, jangan takut atau malu untuk membuka diri ya. Kenapa? Supaya orang lain juga bukan menjauhi tapi berjaga-jaga, seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau misalnya saya tiba-tiba nih panas, batuk, tetapi terus saya mengingat-ingat misalnya, oh 2 minggu lalu, dalam 10 hari lalu saya bertemu si A. Ternyata si A ini sudah di swab, misalnya dia sudah positif, tapi A tidak memberitahukan ke saya. Nah, begitu saya panas, batuk, bisa saja saya menganggap cuman panas batuk biasa. Ya, saya jadi tidak waspada gitu. Padahal kalau misalnya A sudah memberitahukan ke saya, saya nih ternyata swabnya positif. Kemudian saya mempunyai gejala juga, maka saya lebih berjaga-jaga. Saya bisa lebih cepat ke rumah sakit. Begitu, ya. Dengan demikian maka kita juga menjaga orang lain, bukan cuma menjaga diri kita juga. Begitu, ya. Nah, seperti yang Ibu tanyakan, bagaimana kalau ternyata kita terkena ya penyakit COVID-19 ini. Tentu kita tahu bahwa yang pertama, kalau misalnya ada gejala tadi Ibu, maka harus ke fasilitas kesehatan terdekat. Boleh ke puskesmas, boleh ke rumah sakit. Tetapi kalau ternyata kita tidak ada gejala ya, misalnya kita diswab karena permintaan dari kantor atau dari institusi, atau karena kita mau pergi keluar kota, kita swab sendiri, swab mandiri, ternyata hasilnya kita positif, gitu ya. Tetapi kita tidak ada gejala, kita tidak panas, tidak batuk, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melakukan isolasi mandiri, ya. Isolasi mandiri dilakukan minimal 10 hari semenjak kita tahu, minimal ya. Lebih dari itu lebih bagus, ya. Kemudian bagaimana caranya isolasi mandiri? Harus melihat dulu keadaan rumah ya.
sebelumnya. Kalau di Jakarta, setahu saya saat ini pemerintah tidak membolehkan isolasi mandiri di rumah. Gitu. Karena banyak yang ternyata tidak tidak disiplin. Jadi isolasi mandiri tapi jalan-jalan keluar-keluar. Itu namanya bukan isolasi, ya. Cuman bilangnya aja isolasi, tapi kenyataannya enggak gitu. Kalau di Jakarta harus, jadi siapapun yang swabnya positif, gejala atau tidak gejala, dia harus isolasinya di tempat terpisah. Tetapi di Depok saya belum tahu, Bu, ya, apakah boleh. Tapi kalau misalnya memang kita mau melakukan isolasi mandiri di rumah, maka yang harus dilihat bahwa yang swabnya positif ini harus betul-betul di kamar sendiri, Bu. Tidak boleh campur dengan orang lain, dan dia harus memakai masker, gitu ya. Kemudian makanan kalau diberikan kepada dia, tidak boleh kita langsung berhubungan. Jadi taruh dulu di depan pintu, ya. Kemudian kita menjauh dari pintu kamar, baru yang sakit, ya, yang swab, yang isolasi keluar membuka pintu mengambil makanannya. Tentu alat makan disendirikan, ya. Alat makan disendirikan, kemudian alat mandi semua disendirikan. Kalau bisa dia kamar mandinya sendiri, ya. Kemudian pakaian juga harus dicuci sendiri, begitu, ya. Kemudian usahakan tiap hari berjemur, minum vitamin, gitu, ya. Tapi kalau misalnya ada gejala, harus cepat ke rumah sakit. Oke. Terima kasih Ibu Dokter. Penjelasannya sangat menarik, bagi saya sangat jelas, ya. Terus yang terakhir nih, penting. Masih ada saran-saran yang dapat kita lakukan? Iya. Terima kasih. Jadi kalau untuk saya sih, sebenarnya saya mau mengingatkan kita kembali untuk melaksanakan 3M, ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, ya. Mencuci tangan sebaiknya memang dengan air yang mengalir dan sabun. Tetapi kalau misalnya kita tidak di tempat yang tidak ada fasilitas air mengalir dan sabun, maka boleh memakai hand sanitizer, ya. Kemudian menjaga jarak minimal dari orang di sekitar kita adalah 2 meter, ya. Kemudian memakai masker, ya. Ini yang saya mau luruskan, karena ada yang bilang kalau saya sudah pakai face shield boleh nggak pakai masker? Nggak boleh. Yang lebih penting adalah pakai masker. Lebih baik pakai masker, tidak pakai face shield, daripada Anda memakai face shield tapi tidak memakai masker. Karena yang bisa menyaring adalah masker, bukan face shield, ya. Jadi yang terutama adalah masker, bukan face shield, ya. Kemudian sekarang dimanapun kalau keluar dari rumah harus pakai masker, ya. Mau jalan doang, mau olahraga, mau apapun harus pakai masker, ya. Karena kita tidak tahu ini semakin banyak kasusnya, maka kita harus menganggap setiap orang yang kita temui adalah orang konfirmasi tanpa gejala, begitu, ya. Iya, makasih Ibu Dokter. Ini soal masker. Ada saya dengar nih, kalau ke tempat yang, ya, katakanlah ke umpama Indomaret gitu, warung sayur, apalagi kalau umpama terpaksa harus ke rumah sakit, katanya harus pakai yang memang punya standar, ya. Tapi kalau di rumah atau di sekitar rumah aja boleh pakai yang biasa. Gimana itu, Bu Dokter? Jadi pada prinsipnya adalah lebih baik memakai masker. Jangan sama sekali tidak memakai masker. Itu yang pertama. Iya. Jadi kalau memang kita mempunyai bisa mendapatkan masker bedah seperti yang saya pakai, maka pakailah masker bedah. Tetapi kalau misalnya tidak punya, maka pakailah masker kain. Asal masker kainnya itu 3 lapis, ya, masker kain yang 3 lapis. Jangan cuma masker kain yang
cuman satu lapis. Apalagi yang bisa ketarik itu. Iya, apalagi yang bisa tertarik. Kenapa? Karena kalau tertarik itu berarti kan pori-porinya ini nih kan makin lebar. Nah, fungsi dia filtrasinya, fungsi untuk menahan droplet yang masuk itu akan berkurang, begitu ya. Makanya kalau masker kain juga sebaiknya yang 3 lapis, bukan masker kain yang cuman asal masker kain aja, gitu ya. Iya. Ini Ibu Dokter udah lama sih kita cuci tangan, tapi mungkin perlu juga ya pencerahan kembali kenapa harus ikut WHO, kemudian kenapa harus pakai sabun. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Kenapa mencuci tangan? Karena begini, virus ini masuknya lewat 3 tempat: mata, hidung, dan mulut, ya. Nah, makanya kalau misalnya, makanya kita memakai masker. Yang pertama, supaya dia tidak masuk lewat hidung dan mulut kita, ya. Kalau untuk mata, makanya beberapa orang dia memakai face shield atau memakai goggles gitu. Yang penting adalah tidak memegang mata, hidung, dan mulut, memakai tangan kita yang kita tidak yakin sudah bersih, ya. Nah, persoalannya bersihnya kita belum tentu ternyata betul-betul bersih. Makanya harus dilakukan dengan 6 cara seperti yang dicontohkan atau dianjurkan oleh WHO. Kenapa? Karena sudah diteliti, Bu. Kalau kita cuma cuci tangan kayak begini, sebelah antara jari-jari tangan kita, kuku-kuku kita, itu masih ada kuman-kumannya di situ. Tapi kalau kita lakukan dengan 6 cara seperti yang sudah dianjurkan oleh WHO, maka itu betul-betul bersih semua. Di sela-sela kaki, di sela-sela jari, di ujung-ujung kuku, kemudian di punggung tangan, itu sudah bersih. Makanya harus dilakukan dengan 6 langkah seperti yang dianjurkan oleh WHO. Dan akhirnya jemaat dan saudara-saudara dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita pada saat ini. Besar harapan kami bahwa ini akan bermanfaat secara positif bagi kita bersama-sama. Kembali terima kasih Ibu Dokter untuk waktunya pada saat ini. Kami juga menyampaikan kepada jemaat dan kita semua, sekiranya membutuhkan layanan doa, silahkan menghubungi nomor HP saya, Pendeta Kartini. Dan jika masih rindu berbincang-bincang dengan Dokter Rita, silahkan menghubungi nomor HP Ibu Dokter. Mari kita menjaga diri kita, mencintai sesama kita juga, dengan tetap memperhatikan protap ya, yang harus kita lakukan. Pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, kemudian jaga jarak, dan tentu pola hidup sehat, pola pikir semakin dekat kepada Tuhan, mengusahakan selalu kegembiraan ya di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Saya mengutip Mazmur 46 ayat 2 untuk kita semua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan akan menolong kita, tetapi terlebih dahulu juga kita harus menolong diri kita. Sampai jumpa.